Oke, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah setia pantengin kami. Dan kita akan lanjut-lanjut nih bicara tentang komitmen. Ya, saya yakin teman-teman masih mau lebih dalam lagi belajar tentang komitmen. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas ya tentang apa itu komitmen dan kenapa sih orang sulit berkomitmen. Dan sekarang kita mau bahas bagaimana sih caranya supaya kita bisa belajar lagi atau bisa memulai untuk komitmen kita kepada Tuhan. Nah, tadi Bang Roy dan Bang Denny juga udah singgung ya, eee, salah satu penyebab orang sulit untuk, berkomitmen adalah karena luka dan juga mungkin teladan yang mereka tidak dapat di rumah mungkin atau di lingkungan mereka. Nah, gimana Bang caranya supaya kita nih bisa bangkit dari keterpurukan dan kita bisa, memulai lagi perjalanan hidup ini dengan komitmen. Gimana Bang? Ya, pesan kita itu tetap, sama ya, bahwa anak-anak muda harus, rindu untuk dimuridkan. Pesan kita tetap sama, salah satu juga alasan kita bikin root ini adalah untuk menginspirasi anak-anak muda juga untuk, mengerti bahwa hidup saya, hidup masa muda saya ini harus, dibimbing, harus dimuridkan, harus menjadi murid Kristus. Sebagai seorang Kristen, saya adalah seorang murid Kristus. Jadi kita belajar untuk menundukkan hidup kita di bawah kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, dengan kita mengisi diri kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, maka disitulah kita akan melihat bahwa teladan sejati kita di dalam kehidupan ini adalah Tuhan Yesus, gitu. Ya, Tuhan Yesuslah firman yang menjadi daging itu, di mana kita bisa lihat, kita bisa baca di Alkitab kita bisa pelajari. Dari situ kita bisa contoh kehidupan Yesus. Di dalam kita mencontoh Yesus, meneladani Yesus, kuasa keselamatan yang bekerja dalam kita itu memberi kita kekuatan, memberi kita energi untuk kita menjadi murid-murid Kristus. Kita menjadi murid Kristus, kita meneladani Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi di dalam anugerah Tuhan yang besar, di dalam kasih karunia Tuhan yang besar. So, kita harus patahkan dulu nih. Kita harus sepakat sama-sama semua yang mendengarkan begini bahwa komitmen itu bukan negatif. Ya. Bukan negatif. Kalau saya masih memandang komitmen sebagai satu yang negatif, maka akar negatif itu yang harus dicabut dari jiwa saya, dari pikiran saya. Dan untuk mencabutnya itu maka saya mau open gitu. Saya mau open di hadapan Tuhan, saya mau merendahkan diri saya di hadapan Tuhan, saya mau Tuhan menjamah saya mau Tuhan menyembuhkan saya, mengulurkan tangannya atasku, dan semua akar-akar pahit, akar-akar yang menghalangiku untuk mengkomitkan diriku kepada kebenaran itu dicabut. Sehingga saya menjadi murid Kristus. Apa dasarnya saya tahu ini bisa dicabut? Oleh karena penebusan yang dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib. Semua kutuk ketidaktaatan itu dicabut dari hidupku. Aku diberikan hati yang baru. Ya, Yeskiel 36 berkata, salah satu pekerjaan Kristus itu adalah dia memberikan kepada kita hati yang baru. Bukan hanya membersihkan kita dari dosa-dosa, tapi diberikan hati yang baru, yaitu hati yang taat. Amen. Bukan hati yang bebal, bukan hati yang memberontak kepada Tuhan, tapi hati yang pada dasarnya adalah taat. Dan ini tinggal diarahkan, dimuridkan, supaya dia betul-betul hidup dalam ketaatan yang sejati. Karena hatinya adalah hati yang taat dalam anugerah Tuhan. Dan rohku, kata firman Tuhan, diberikan kepada kita. Ada roh Allah di hati kita ditaruhkan Tuhan. Sehingga roh ini memimpin kita. Roh ini menguasai kita. Roh ini menolong kita katanya untuk mentaati apa yang dia dengar dari Yesus. Roh yang adalah roh komitmen ini, roh ketaatan ini menjadikan kita murid-murid Kristus yang komit, menjadikan kita murid Kristus yang taat, dan semua obstacle di hati kita, penghalang-penghalang kepahitan, akar-akar paradigma yang salah, tembok-tembok pikiran kita, pengajaran-pengajaran dunia kita, atau semua nilai-nilai dunia yang hari ini mengatakan tidak perlu komitmen dan lain sebagainya, itu betul-betul dihapus, dibersihkan dari diri kita, dan kita diisi dengan firman Tuhan.
Adik-adik, rekan-rekan, anak-anak muda, kamu perlu menjadi murid Kristus supaya hidupmu berpadanan dengan apa yang jadi rencana Tuhan. Kita hadapi generasi yang hari ini liar, bebas, sehingga banyak banget hari ini kekacauan. The world is a madhouse, kata orang, seperti kapal pecah. Tapi anak-anak Tuhan harus jadi garam dan terang. Saya tidak ingin anak-anak Tuhan justru ikut dalam arus itu. Ya, gitu. Wow. Seorang murid pasti berkomitmen. Yes. Gimana kalau dari Bang Dedi menambahi mungkin? Sudah mantap sih itu. Ayolah, nggak apa-apa, Det. Apa mungkin yang ada di hati? Sebenarnya, iya, maksudnya karya penebusan itu buat kita supaya kita mampu kembali pada fitrahnya, mungkin ya, kembali pada panggilan yang sebenarnya, ketetapan bahwa karya penebusan itu memampukan kita untuk kita bisa berkomitmen gitu. Yang buat kita nggak bisa berkomitmen kan sebenarnya karena dosa gitu. Untuk bisa melakukan perintah Tuhan, mengikatkan diri pada Tuhan, kan itu karya salib ya, darah yang tercurah di kayu salib, yang membuat kita yang tadinya kita berseteru dengan Allah diperdamaikan oleh Kristus Yesus, oleh kematian dan kebangkitannya, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita di dalam Yesus, kita bisa sebenarnya untuk berkomitmen. Kita bisa gitu. Kuasa penebusan itu memampukan kita untuk kita bisa hidup berkomitmen. Jadi kalau ada orang bilang sulit berkomitmen, iya sulit. Tapi ketika kita tahu di dalam Kristus itu bisa memampukan kita, maka itu bisa gitu. Gitu. Itu yang tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Roy. Jadi bisa kok gitu, asal kita mau dan kita mau mengandalkan Tuhan ya, kita mau di dalam Tuhan dan percaya dengan karya penebusan itu, yang karya salib atau kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang berkomitmen sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Gitu. Betul. Nah, ini yang harus jadi pandangan kita. Teman-teman, anak-anak muda, dengar. True love has a commitment in it. True love include a commitment in it. Jadi, there is never a true love where there is never a commitment. Tidak ada kasih sejati tanpa komitmen di sana. Dunia ini mencoba memisahkan. Yang penting kasih. Komitmen itu janganlah terlalu dibesar-besarkan. Itulah definisi salah yang menurut saya hari ini coba ditembakkan kepada generasi ini sehingga orang salah kaprah. Justru kasih ilahi adalah kasih dengan komitmen. Makanya saya bilang tadi, Yesus telah menyelamatkan kita di dalam sebuah komitmen. Mari kita lihat ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya. Saya bacakan untuk semua pemirsa hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So, dengar. Kita diminta oleh firman Tuhan, diajarkan dalam hidup kita bersama. Jadi bukan hanya aku, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya para misionaris, bukan hanya orang-orang demikian, tapi semua kita, orang-orang Kristen awam ini, para murid Kristus, anak-anak Tuhan, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Ya, milikilah pikiran, paradigma, pola pikir, idealisme dan perasaan hatinya Kristus. Yang bagaimanakah pikiran dan perasaan Kristus itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. So ini aksi sengaja yang dilakukan Tuhan. Bukan apa ya, sesuatu hal yang sekonyong-konyong, bukan. Ini dipikirkan, direncanakan, didesain oleh Tuhan. Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya loh. Satu aksi yang dalam kesadaran dilakukan oleh Allah gitu. Dan mengambil rupa seorang hamba. Wow, ini
Ini amazing, rekan-rekan. Di dalam keberadaannya yang adalah Allah, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau saya hari ini pegawai biasa, saya ingin bukan mengosongkan diri saya ingin mengisi diri saya supaya saya bisa jadi manajer. Dalam keadaan saya sebagai manajer, saya ingin terus menambahi diri saya supaya saya jadi direktur. Tapi Allah dalam kemuliaan puncak itu ya, dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa itu hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, menjadi ciptaan. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Jadi manusia saja itu sudah rendah banget. Allah menjadi manusia. Pencipta menjadi ciptaan. Yet di dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga merendahkan lagi dirinya. Menjadi hamba. Strata terendah dalam tingkatan sosial pada masa itu. Yaitu budak. Hamba di sini, budak. Budak. Ya, dan mengambil rupa dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia terus turun dalam satu kematian yang paling hina pada masa itu, yang paling hina. Dan saya percaya inilah kematian terhina sepanjang segala masa. Mati di kayu salib. Jadi satu perjalanan. Nah, dengar. Tanpa sebuah komitmen, it will never happen. Tanpa sebuah komitmen, keputusan hati untuk setia di situ. Taat katanya ya, sampai mati. Itu ada kata komitmen di sana. Kental sekali satu komitmen. Pasti ada halangannya, godaan untuk tidak lagi lakukan. Yesus pernah berdoa, kalau boleh lalulah cawan ini daripadaku. Tetapi dia bilang, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku terikat kepada Bapa. So, dia terus melakukannya sampai mati di kayu salib. Ada kata hamba. Saya bersyukur untuk komitmen Tuhan Yesus, sehingga ada harapan bagi dunia. Kalau Yesus berhenti memikul salibnya setelah jatuh sekian kali, dan bilang, aku sudahlah, saya tidak lagi lakukan ini. Kalau Yesus kita balik kanan, teman-teman, maka there is no hope for our society. Jadi, komitmen inilah yang telah memampukan Yesus menyelesaikan karya keselamatan itu. Nah, menjadi hamba. Tahu apa artinya menjadi hamba? Hamba itu artinya, itulah tingkatan kehidupan di mana seorang itu betul-betul terikat kepada seorang lain yang namanya Tuhan. Hamba, itu berarti mengikatkan diri. Menjadi hamba, itu artinya menjadi terikat. Menjadi hamba, itu artinya to be committed. Kalau dulu kita menjadi hamba dosa, committed to sin. Now, this moment, kita committed to the Lord, to Jesus. Yes. Commit your life to Jesus, to your Savior. Jadi anak-anak muda, komitmen ini adalah jati diri kita, anak-anak Tuhan. Jadilah hamba katanya. Teladani Yesus, ini teladan kan ya? Teladani Tuhan kita. Gitu. Ya. Wow. Speechless ya. Sampai tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, gitu. Itu ngomong. Ya. Pada dasarnya memang dunia ini tidak mengajarkan dan tidak pernah bisa mengajarkan tentang komitmen, sampai akhirnya ada karya salib yang luar biasa yang mengajarkan kita tentang komitmen yang sejati. Dan luar biasa teman-teman ya, kita sebagai orang-orang percaya kita harus mengucap syukur kalau kita punya Tuhan yang rela berkomitmen sedemikian rupa untuk kita yang berdosa ini. Wow. Nah, kita harusnya belajar pagi hari ini teman-teman semua ya. Oke. Ya, betul. Oke, saya sampai mau bingung mau nanya apa lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin gini, Bang. Ya tadi kan abang-abang jelaskan saat kita berkomitmen pasti akan ada harga. Pasti akan ada penderitaan atau ada kesulitan-kesulitan, karena pasti nggak mudah ya berkomitmen itu. Sama seperti Yesus berkomitmen. Nah, apakah ada benefitnya buat orang-orang hari-hari ini yang berkomitmen kepada Tuhan atau
berkomitmen dalam pekerjaan, berkomitmen dalam rumah tangga mereka gitu ya. Apa keuntungannya bagi bagi setiap kita? Apakah ada benefitnya bagi setiap kita? Mungkin. Ya, monggo Bang Deddy. Kan tadi kan penderitaan terus gitu ya. Iya. Apa ya? Maksudnya ketika kita melakukan komitmen, benefitnya apa? Salah satu benefit kita mengikut Tuhan, selain punya pengharapan, hidup berkat dan lain-lain, adalah kita bisa menikmati Tuhan, kan gitu. Kita bisa menikmati Tuhan. Di dalam menikmati Tuhan, disitulah kita memuliakan Tuhan. Gitu, sering sekali menikmati Tuhan, mungkin ada banyak mungkin orang berpikir menikmati Tuhan ketika dapat berkat, bla 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 bla. Sebenarnya justru ketika di dalam penderitaan karena hidup benar, karena mengikut Tuhan, disitulah kita bisa menikmati Tuhan. Di situ harusnya jadi satu hal yang berbarengan gitu, nggak bisa dipisahkan. Menderita, di dalam penderitaan kita bisa menikmati Tuhan, di dalam situ kita memuliakan Tuhan, dan di sanalah kita juga akhirnya mengalami kedewasaan, semakin serupa dengan Tuhan gitu. Kalau tadi Bang Roy sudah sampaikan, menaruh pikiran serupa, perasaan serupa yang terdapat juga dalam Kristus, kita harus taruhkan di dalam hati kita. Dan kalau kita misalnya lihat Yesus, pada saat itu dia bisa melakukan itu semua gitu. Dia bisa menikmati itu semua, dia bisa menikmati Bapa, dia bisa punya hubungan yang manis dengan Bapa di tengah-tengah semua yang dia alami. Bahkan dari sejak dia lahir ya, dia mengalami penolakan. Yesus juga mengalami penolakan kan. Pertama sekali ditolak oleh hampir ditolak ya, kalau Tuhan malaikat nggak muncul di mimpinya Yusuf berencana mau menolak kan gitu. Dan ketika dia lahir, dia juga ditolak di tempat penginapan jadi ada ketertolakan juga. Jadi kalau ada orang yang mengalami tertolak, Yesus sudah ngalami semua itu gitu kan gitu. Makanya dia bisa menyembuhkan karena dia udah ngalami. Nah, jadi disitulah kita akan benefitnya, ya itu tadi ya, kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan, mengalami apa yang Yesus alami, sekalipun mungkin enggak sepenuhnya ya, karena yang dialami Yesus sama yang kita alami pasti jauh berbeda. Tapi kita bisa menikmati Kristus gitu. Kita akhirnya tahu nikmatnya di dalam mengikut Tuhan itu seperti apa, dan ada makin serupa dan segambar dengan Kristus itu ada di sana. Amen. Makin serupa dan segambar dengan Kristus itu ada di sana. Gitu. Makanya tadi Bang Roy udah jelasin dengan baik kan. Allah kita Allah yang berkomitmen, Yesus berkomitmen, dan sampai mati, dan Bapa mempermuliakan dia kan gitu. Ya, Bapa mempermuliakan dia. Jadi kalau kita bilang benefit, cenderung mungkin karena kita sudah banyak di brainwash sama semua ya. Jadi benefit paling bicara materi, bicara sehat kan gitu, bicara kesehatan kan gitu. Padahal enggak gitu, ada jauh benefit yang Tuhan tawarkan lebih daripada itu semua, lebih daripada materi, lebih daripada sehat, bicara sehat fisik, mungkin lebih bicara juga sehat mental, tapi bisa menikmati Tuhan, bisa makin serupa dengan Kristus. Jadi, itu juga ya. Kalau sisi-sisi yang tadi ya Tuhan pasti berkati lah gitu. Tapi ada yang lebih mulia lagi daripada cuma sekedar sisi-sisi materi. Materi ya Bang ya. Jadi memang tentunya benefitnya yang kita tuju sebagai orang-orang percaya bukan yang materi, ada yang lebih mulia lagi. Tentunya ya, akhirnya kita tahu sih, akhirnya kita tahu makna hidup sejati itu apa, akhirnya kita tahu makna berelasi itu sebenarnya apa gitu, bahwa relasi misalnya kalau dengan lawan jenis itu nggak cuma sekedar rasa sayang yang akhirnya sayang yang salah gitu ya. Akhirnya yang ya aku sudah beri, ya kamu kasih apa, yang menuntut akhirnya nggak gitu, tapi tahu relasi yang
sesungguhnya itu apa? Kan harusnya relasi yang sesungguhnya seperti Yesus dan Bapa ya, seperti anak dan Bapa. Kan gitu juga. Seperti Yesus dan Bapa, seperti Yesus juga ke jemaat, ke kita. Kan relasi yang seperti itu, relasi yang sejati yang demikian yang harus kita rindukan gitu. Itu yang Ya. memuaskan ya, itu yang memuaskan, Hmm. itu yang akhirnya memenuhi kita punya kebutuhan batin yang kita nggak akan dapat dari dunia ini kan gitu. Yes, berarti komitmen juga melahirkan kesungguhan dan keteguhan ya Bang ya dalam menghadapi situasi hidup yang berubah-berubah ini ya. Iya, Pasti jadi kita tahu juga manusia sejati yang Tuhan rindukan, inginkan itu seperti apa sih kan gitu. Jadi bukan orang yang dia kayak kebanyakan gitu loh, tapi ya memang seperti Yesus gitu. Seperti Yesus. yes, itu benefitnya guys ya, bukan materi ya guys. Ya. Bukan hanya materi ya. Bukan hanya. Betul. Karena memang dalam berkomitmen pasti kita bayar harga, seperti Abraham membayar harga meninggalkan adat dan adat istiadat leluhurnya. Yusuf juga membayar Contohnya harga. mungkin ini, contoh sederhananya mungkin Bang Roy lah ya. Bang Roy sudah punya apa anak. Nih? Oh ya. Bang Roy sudah punya anak. Sebagai seorang orang tua, bapak, dia nggak bisa nggak berkomitmen untuk penghidupan anaknya, untuk penghidupan keluarganya. Nah, Bang Roy pasti berbeda dengan kita yang belum punya anak gitu. Dia makin mengerti makna hidup itu kayak gimana, karena dia sudah ada di posisi yang step berikutnya jadi seorang ayah, jadi seorang suami gitu. Pasti dia makin mengerti, beda dengan saya mungkin yang belum ada di posisi itu gitu. Dia lebih mengerti karena dia udah lagi ngalamin gitu besarin anak, mendidik anak ke depan. Dia pasti punya bayangan lihat anaknya ini kayak gimana, kalau dia salah bentuk, kalau dia salah ini, kalau dia asal-asal hidupnya asal-asal cuma untuk kehendak diri sendiri, Leora mau jadi seperti apa kan gitu. Aduh, anakku disebut. Ya, walaupun berat ya, Bang ya. Pasti ya namanya komitmen pasti ada harganya. Gimana kalau dari Bang Roy? Mungkin ada tambahan? Iya, apa ya? Komitmen ini ada beberapa aspeknya, teman-teman. Ya. Nih, pertama kita harus kalau bicara benefit tadi itu udah mantap banget tuh. Benefitnya adalah to be like Jesus. Emang ada benefit yang lebih tinggi mau kita kejar dibanding itu? To be like Jesus. What it means to be like Jesus? It means to be glorified. Amin. Mulia loh itu karakter. Dan dengan anak-anak Tuhan to be like Jesus, we will win souls. Kita akan memenangkan generasi ini. Kamu bukan hanya akan memenangkan perusahaanmu, kamu bukan hanya akan memenangkan studimu, dan lain-lain sebagainya, tapi jiwa-jiwa akan melihat kemuliaan Tuhan. Be committed for our Lord. Ya. Dan di dalam komitmenmu kepada Tuhan, Matius 28:20, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu mengalami penyertaan Tuhan. Apa yang lebih dari itu yang kau cari di bumi ini? Itu. Ya, anak cucu orang-orang benar tidak akan kekurangan. Nah, di dalam komitmen, aspek-aspek ini yang harus kita lihat. Pertama, kamu harus benar mengarahkan komitmen. Arahkanlah komitmenmu kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Arahkanlah komitmenmu menjadi murid Kristus. Arahkanlah komitmenmu kepada hal-hal yang prioritas, kepada studimu, kepada keluargamu, kepada pekerjaanmu, kepada bisnismu juga yang merupakan anugerah Tuhan bagimu, kepada anak-anakmu yang Tuhan percayakan bagimu. Dan komitmenmu kepada bangsa ini, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Komitmen-komitmen yang di-require oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Do it. Dan semua komitmenmu kepada hal-hal yang salah, putuskan. Kepada dosa, pada pergaulan-pergaulan yang justru merusakmu, kepada toksik dan lain sebagainya, kepada kebiasaan buruk, putuskan itu secara radikal. Because you love Jesus. Kalau kamu mengasihi, maka kamu akan komit kepadanya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kata firman Tuhan.
Kamu akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Artinya kamu akan tidak komit kepada yang satu dan komit kepada yang lain. So, komitkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Jadilah radikal. Komitmen membuatmu menjadi orang-orang yang radikal dalam artian yang positif. Maksud saya bukan sempit. Radikal di dalam kasih. Kalau mau radikal, radikallah dalam kasih, bukan dalam membenci. Nah, yang kedua aspeknya teman-teman di dalam komitmen ini adalah komitmen itu bukan lebih dari sekedar keterlibatan. Komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan. Kalau baca tadi ayat yang awal kita baca mengenai siapa yang membajak tapi melihat ke belakang itu nggak layak untuk kerajaan sorga, ada juga anak muda yang lain pada waktu itu di ayat itu mau ikut Yesus gitu, ingin terlibat dalam rombongan pelayanan Yesus. Tapi waktu Yesus mengungkapkan suatu resiko bahwa serigala memiliki lubang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, orang ini hilang dengan teratur. Jadi komitmen bukan tanpa resiko mengikut Yesus. Ada banyak yang orang senang terlibat, tapi hanya sedikit yang mau berkomitmen. Bedakan terlibat dengan berkomitmen loh. Banyak orang senang terlibat, tapi sedikit yang mau berkomitmen. Banyak orang mau melayani, tapi kalau pelayanan itu jadi terikat, misalnya menjadi leader, betul-betul punya tanggung jawab yang lebih strict begitu, maka dia akan tolak. Tapi yang sebebas-bebasnya, sesuka hatinya, dengan nama pelayanan melayani, orang senang lakukan. Lalu orang senang kasih usul ini itu untuk pengembangan pelayanan anak gereja. Tapi waktu diminta untuk merealisasikan usulnya, ya dia diamnya begitu. NATO kan ya, no action, talk only. Itu juga hanya mau terlibat, tapi nggak mau berkomitmen gitu. Terus bedanya apa terlibat dengan berkomitmen, teman-teman? Kalau terlibat itu mau ikut hanya di permukaan saja. Kalau ada risiko, nggak mau terus gitu. Kalau berkomitmen, dia mau terlibat sampai sedalam-dalamnya, bahkan ketika dia melihat ada risikonya. Ada risiko menikah loh. Ada risiko jadi bapak. Jadi kenapa banyak orang tetap mau menjadi ayah ibu? Ada risiko jadi seorang istri. Ada risiko melahirkan loh. Tapi kenapa orang pengen hamil? Maksudnya semua istri itu pengennya punya anak. Ada risiko loh. Itulah komitmen, teman-teman. Anak ke-1, walaupun risikonya berat, tapi masih pengen anak kedua. Itu saya tanda tanya sebenarnya. Ya kan? Gitu. Jadi lihat bright side-nya ini. Lalu yang ketiga, komitmen itu harus memilih ya. Nanti kalian lihat di Yohanes 24:15. Yosua. Yosua memilih ketika generasinya tidak lagi mau ikut Tuhan. Dia pilih, aku dan keluargaku ikut Tuhan. Kita mau ikut Yesus atau ikut Mamon? Hari ini banyak tawaran bisnis, banyak tawaran ini gini. Kamu harus pintar, harus jeli melihat. Kamu mau ikut Yesus atau ikut Mamon? Kamu mau ikut teladan tokoh-tokoh sukses dunia ini atau mengikuti teladan Kristus? Adik-adik, teman-temanku harus jeli melihat itu sebagai murid Kristus. Lalu yang terakhir itu ya komitmen, harus fokus di sana. Kamu harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang kayak pembajak yang melihat. Tidak ada kan kalau kalian lihat di sawah petani itu lagi bawa kerbaunya atau alat bajaknya, dia lihatnya ke belakang. Nanti dia bajak bukan ladangnya, masuk ke sungai lah dia, gitu, rusaklah semuanya, gitu ya. Jadi mari fokuskan diri kita mengikut Tuhan, mari fokuskan diri kita dalam semua yang mana kita terikat hari ini di dalamnya. Itulah caranya juga bagaimana kamu menentukan prioritas. Di mana engkau punya keterikatan, it is your top priority. Wow. Gitu, guys. Amin. Luar biasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bukan pertanyaan, mungkin lebih ke pesan-pesan ya buat anak-anak muda yang mendengarkan podcast pagi hari ini, Bang. Apa pesan-pesannya buat anak-anak muda yang mungkin sedang mau membangun hubungan ya dengan lawan jenis atau mau masuk ke jenjang pernikahan ya, mereka pasti harus berkomitmen dengan semua itu. Nah, pesan-pesannya seperti apa, Bang, untuk anak-anak muda? Ini pasti relevan sekali dan banyak anak-anak muda menantikan ini sebelum masuk ke
hubungan lebih serius lagi? Mungkin pesan-pesannya. Pesannya ya komit lah. Ya kan? Gitu. Bisa satu topik itu nanti kita bahas. Iya, tapi pesan saya adalah jadilah pribadi-pribadi yang berkomitmen. Kalau berpacaran, jangan berpikir bahwa kamu tuh seperti orang beli baju, coba-coba, gitu kan ya. Kalau ternyata nggak match, udah ganti yang lain, cari yang lain. Komitmen itu penting. Kalau kamu berpacaran, coba-coba, banyak orang yang kamu lukai daripada kamu menangkan. Kamu pun cenderung terlukai di sana. Bahkan karaktermu semakin cuek, semakin tidak peduli arti sebuah perasaan. Ya, lalu teman-teman yang akan menikah, ya, nah, pandanglah pernikahan itu seperti apa dengan kebenaran Firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang pernikahan? Bukan hanya manisnya pernikahan, tapi bagaimana pergumulannya pernikahan. Galilah lebih dalam karakter calon istri suami. Itu belajar juga untuk bisa berkonflik dengan baik. Segala sesuatu yang akan menjadi tantangannya, persiapkan dirimu. Jadi termasuk juga godaan dosa. Hari ini banyak pelakor, pebinor. Kalau aku sih pemakor ya, kalau abang ini perebut makanan orang. juga. Oh, enggak ya? Nah, jadi teman-teman kita harus belajar banyak hal untuk semua yang akan segala sesuatu di mana kita akan mengikatkan diri kita. Itu. Ya. Yes. Ada tambahan mungkin dari Bang Deddy? Menarik tadi kalimat yang disampaikan Bang Roy bahwa komitmen itu nggak bisa lepas dari kasih. Kalau dia mengasihi, dia harus berkomitmen. Kalau dia berkomitmen, dia pasti mengasihi, kan gitu. Jadi kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati adalah kasih yang dilakukan secara kontinu dan terus-menerus. Jadi kalau misalnya kita di jalan raya misalnya, terus di perempatan mungkin terus ketemu ada yang meminta-minta pengamen dan lain, kita kasih uang atau apa, sebenarnya bukan itu kasih yang sejati. Kasih yang sejati harus dilakukan kontinu. Kalau misalnya bagaimana seseorang itu dikatakan dia mengasihi pengamen itu, oh dia harus kenal pengamen itu, dia harus masuk ke dalam kehidupannya, dia harus bisa tolong dia, bla 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 gitu. Dan ujung-ujungnya dia harus dibagikan kasih Tuhan ya, Injil gitu. Itu kasih yang sejati. Nah, kalau bicara soal pernikahan, nggak bisa kalau dia melakukannya dengan tujuan dengan tanpa kasih gitu. Membangun komitmen di dalam pacaran atau pernikahan tanpa kasih itu akan sulit ya. Yeah. Makanya ada banyak keluarga sekalipun dia tidak cerai, misalnya suami istri, tapi neraka kan gitu. Kan ada yang kayak gitu kan. Ada kalimat-kalimat orang bilang salah pilih pasangan neraka seumur hidup kan gitu. Gitu. Neraka seumur hidup. Di sisi lain harus mau memisahkan, kan bingung. Jadi ujung-ujungnya harus apa yang dilakukan ya? Ujungnya dua-duanya harus bertobat kan gitu. Karena kalau cerai dia juga neraka, dilanjutkan neraka juga kan gitu. Ya, jadi kalau salah pilih pasangan neraka seumur hidup. Nah, tadi Bang Roy sudah sampaikan arti pernikahan yang sesungguhnya itu apa, itu penting. Terus dia juga harus mulai dari sejak masa muda, sejak masa single, dia harus prepare ya, hidup dalam kasih itu seperti apa. Karena kalau udah masuk ke pasangan, ke pernikahan, kalau dia tidak terlatih di dalam mengasihi, wah itu pasti stres ya. Itu pasti stres. Misalnya dia tidak terlatih atau dalam mengampuni, dalam menerima kan gitu. Yeah. Nah, itu dia
mungkin belum 100% ya, tapi setidaknya dia sudah belajar atau berlatih dari masa single, itu akan cukup menolong ketika dalam pasangan atau dalam pernikahan gitu. Itu lebih akan meminimalisasi konflik ya, gitu, konflik gitu di dalam relasi pernikahan. Nah, anak-anak muda mungkin perlu prepare akan hal itu. Jadi sejak masa muda dia harus banyak, mungkin perlu juga banyak ngabisin waktu untuk prepare dalam hal itu ya, gitu. Karena kalau dia misalnya punya kerinduan menikah ya, beda mungkin orang yang nggak punya kerinduan menikah, mungkin itu beda topik lah, kan gitu. Kalau dia punya prepare ke sana, ya dia harus investasi selama dia masih single gitu, investasi mempersiapkan diri kepada hal-hal yang demikian, perlengkapi diri, baca buku, ikut seminar atau kelas pemuridan, lebih banyak di sana gitu, supaya nanti kan kehidupan pernikahan puluhan tahun ya, kadang kehidupan pernikahan tuh lebih panjang daripada kehidupan masa single kan gitu, kadang kan kayak gitu. Nah, kebayang kalau misalnya puluhan tahun ini dijalanin itu dengan neraka tadi, waduh itu capek ya, itu capek lah. Kebayang kan, pasti Ya. Raja Bang Roy yang sudah hidup pernikahan, kebayang kalau dulu belum lahir baru, belum kenal Tuhan, kalian pasti kebayang kayak wah gitu, yang masih dikuasai amarah, emosi, masih nggak bisa mengontrol atau mengendalikan emosi marah, waduh itu pasti ngeri ya rumah tangganya gitu. Mantap guru kita. Jadi gitu guys, pesan-pesannya sebelum kalian masuk ke hubungan yang lebih serius lagi dalam berpacaran atau dalam rumah tangga. Ntar ya. kita buat topik. Ya, ini memang happy topik happy khusus singleness. Ya. Atau Singleness. single forever Bang, single forever. Janganlah. Singleness. Oh bukan ya? Iya. Enggak lah, masa singleness. Ya. Happy Enggak single. lah. Happy singleness. Oke teman-teman, itu ya, kita sudah dengar banyak wejangan dan juga pesan-pesan dari abang-abang kita sebelum kita masuk ke hubungan lebih serius dalam mungkin pacaran atau pernikahan, dan ya saya yakin ini akan memberkati teman-teman semua. Dan saat saya melihat waktu sudah tiba saatnya kita berpisah. Aduh, nggak kerasa tiba banget. Saatnya kita jadi berpisah ya. Iya, tadi juga kita sudah dengar benefit saat kita berkomitmen. Ya, salah satu benefit saat kita berkomitmen adalah saya yakin kita bisa berkontribusi ya untuk dunia yang sudah menganggap komitmen ini sebagai barang yang murah atau murahan gitu ya. Artinya kita bisa menjadi teladan bagi dunia ini yang sudah jauh atau sudah tidak mengerti tentang komitmen. Nah, jadi teman-teman, saat engkau berdiri berkomitmen, hidup dalam komitmen, ya kita akan bisa memberkati banyak orang, generasi muda, gitu. Dan ya kita akan tentunya bisa jadi berkat buat mereka. Gitu sih teman-teman semua. Dan kita akan berpisah. Nanti saya minta dengan hormat Bang Roy bisa berdoa untuk kita semua. Silakan Bang. Ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sharing mengenai komitmen Tuhan. Kami bersyukur untuk komitmen Kristus bagi dunia yang terhilang ini, sehingga dunia ini bisa melihat harapan di dalam kasih Tuhan yang tanpa batas. Tuhan, aku percaya bahwa semua rekan-rekan mendengarkan ini, hati mereka sedang dijamah Tuhan. Hidup mereka sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa Tuhan, lanjutkanlah pekerjaan-Mu dalam hati mereka. Jamah hidup mereka Tuhan, ubahkan mereka. Bahkan temui mereka Tuhan di tempat mereka masing-masing. Aku percaya ada perjumpaan pribadi dengan Kristus terjadi dalam hidup semua rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini. Ketika kami hari ini bersama-sama berdoa, Tuhan jamah anak-anak muda, jamah para pendengar. Menangkan mereka di dalam kebenaran. Biarlah mereka bisa mengalahkan semua kehidupan mereka yang gelap, yang kelam, menjadi manusia-manusia yang putih, bersih, memulai lembaran baru di dalam anugerah Tuhan yang besar. Bangkitkan murid-murid Kristus.
Bangkitkan pribadi-pribadi yang mengkomitkan hidupnya kepada kebenaran untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan-Mu. Bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, apalagi Tuhan bergelimang dosa. Tuhan, biarlah anugerah-Mu terus berkarya bagi kami semua, memimpin kami sehingga kami mengalami keserupaan dengan Kristus, sehingga kami terus berjalan sebagai murid-murid Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang kami kerjakan di dalam nama Yesus, itu kami kerjakan dengan komitmen seluruh hati kami, seluruh rasa cinta kami, sehingga dunia bisa merasakan, bisa melihat garam dan terang daripada Kristus itu bisa menggarami, menerangi kegelapan yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan ada banyak orang yang akan dimenangkan, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah generasi kami, di keluarga kami, di kantor kami, di kampus kami, di mana Tuhan taruh kami saat ini Tuhan, bahkan di bangsa kami Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hati-Mu bagi kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini hidup kami persembahkan semuanya di mezbah-Mu. Pakailah kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Nih masih di mute ya. Oke, puji nama Tuhan, teman-teman. Sudah selesai podcast untuk hari ini. Saya yakin teman-teman diberkati semua. Amin. Ya. Amin. Oke, saya juga ingatkan teman-teman untuk bisa subscribe channel kami di YouTube, bisa follow di Spotify dan juga di IG. Dan kami terbuka kalau teman-teman mau request tema untuk podcast-podcast selanjutnya, kami membuka juga teman-teman, siapa tahu ada yang mau rindu untuk di konseling, dilayani, ya nanti bisa ada kontak ya yang teman-teman bisa hubungi di kolom aku jadi lupa di YouTube itu adalah itu ya caption ya. Iya, seperti itu teman-teman, dan mungkin sekian untuk hari ini. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Shalom. Shalom anak muda.